Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Kadek Ogi Junaidi, spesialis radiologi. Kali ini saya akan memberikan bahan materi pelajaran tentang dasar pembacaan X-ray pada kasus trauma dalam blok sistem muskuloskeletal secara daring. Terima kasih. Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian. Ada Dr. Mayun, Dr. Edo, sama Dr. Lestari. Terima kasih sudah hadir menghadiri atas undangan yang sudah saya berikan kemarin. Sebelum saya memulai acara pertemuan kali ini, saya awali dengan Faustu. Om Swastiastu, Saya akan mengadakan kuliah perdana di semester 2 terkait blok sistem muskuloskeletal. Di sini materi yang akan saya sampaikan untuk perkuliahan besok yaitu dasar pembacaan X-ray pada kasus trauma. Jadi izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Terlihat. ya sudah jelas dok. Ya, jadi terkait untuk materi yang saya akan bawakan, dasar pembacaan X-ray pada kasus trauma, di sini untuk sebelumnya saya sudah memberikan materi-materi bahan ajar kepada adik-adik mahasiswanya, kemudian terkait dengan yang akan saya minta diskusi untuk hari ini, saya juga setelah saya kasih kemarin untuk slide-nya, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kepada mahasiswa, di mana yang saya harapkan dari pembelajaran ini setiap mahasiswa mampu memahami dasar dari radiologi konvensional, kemudian juga mahasiswa dapat mengenali indikasi X-ray khususnya pada pasien-pasien trauma, kemudian selain itu juga mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda-tanda fraktur pada X-ray itu. Untuk pendekatannya di sini saya lebih memilih ke student learning dengan dari menggali potensi dari mahasiswa itu sendiri untuk membaca literatur, kemudian untuk aktif nanti dalam berdiskusi seperti itu. Kemudian di sini strateginya saya akan memberikan case based learning, kemudian dengan metode nanti mungkin ada diskusi. Nah, kemudian nanti setelah itu mungkin saya akan pertama merangsang mahasiswa dengan pertanyaan apakah sudah mengetahui apa yang diketahui tentang X-ray, kemudian setelah itu baru menjelaskan sedikit materi, kemudian terkait jenis-jenis fraktur, kemudian setelah itu untuk berdiskusi. Di sini juga saya akan berikan contoh kasus dan juga ada beberapa tugas yang harus mereka kerjakan nanti. Kemudian setelah itu saya akan menyampaikan kesimpulan dan setelah berdiskusi apakah mereka sudah mengerti terkait tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Demikian untuk pemaparan singkat tentang materi bahan ajar saya. Mungkin ada masukan dari rekan-rekan? Terima kasih Dr. Ogi. Slide-nya juga sudah kami sempat lihat. Memang menarik di sini karena ini kan basic banget. Kemudian saya sendiri nggak kepikiran nih nanti kasusnya akan seperti apa dan model diskusinya seperti gimana. Apa Dr. Ogi sudah membayangkan kira-kira nanti gimana nih rencananya ke mahasiswanya? Untuk kasusnya sendiri yang saya ambil itu memang kasus yang sering terjadi di dalam praktik keseharian dan yang saya harapkan yang saya ambil sebagai contohnya juga kasusnya yang mudah dan yang jelas. Jadi kasusnya di sini ya yang saya ambil kasus yang jelas sehingga mereka dengan melihat setelah mempelajari materi yang saya harapkan mereka dapat langsung mengidentifikasi bahwa itu merupakan suatu kelainan apa enggak, seperti itu dokter. Jadi yang saya pilihkan juga kasusnya yang menarik dan yang jelas seperti itu dok. Terima kasih Dr. Ogi. Semoga lancar nanti perkuliahannya. Terima kasih dokter. Selamat siang Dr. Rugi. Siang dok. Iya dok, untuk materi kuliah dokter ini saya ingin tahu sih kira-kira pada kuliah ini dokter ada memberikan tugas nggak dok ya? Dan jika memang ada tugasnya kira-kira gimana bentuk pemberian atau bentuk jenis tugas itu dok? Makasih dok. Ya, terima kasih dokter. Jadi untuk tugasnya sendiri mungkin nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok dokter. Mungkin dari mahasiswa jadi 2 atau 3 kelompok. Kemudian dari kelompok itu saya harapkan mereka
saya berikan kasus, kemudian saya harapkan mereka dapat berdiskusi dengan baik di antara mereka. Kemudian setelah itu saya harapkan mereka mempresentasikan hasil diskusinya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, di sana kita akan menilai apakah diskusinya sudah sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, mereka sudah paham dengan baik apa tidak, sebagai acuan nanti dalam pembelajaran selanjutnya, Dok. Seperti itu, Dok. Berarti seperti dokter kayak ngasih gambar, contoh gambar X-ray gitu dok ya. Nanti mahasiswa mencoba menginterpretasikan ada perbedaan pendapat atau tidak di sana diskusi gitu dok ya. Iya, benar dokter. Alasannya. Oke, menarik dok, menarik. Iya dok, mudah-mudahan lancar. Dari saya sih sekian dok. Terima kasih dok. Oke, terima kasih dokter Edu. Siang dokter. Oke, siang dokter. Tadi saya melihat beberapa kasus ya dokter ya di slide-nya. Saya hanya mau mengingatkan dokter agar kasus-kasus yang diberikan agar lebih disesuaikan saja dok sama kompetensi mahasiswa yang akan menjadi dokter umum nantinya. Ya, dari saya itu aja dokter. Oke, terima kasih dokter. Jadi untuk kasus juga ya yang saya di sini pilihkan, yang saya harapkan juga sesuai dengan level kompetensi dokter umum level 4 kompetensi dokter umum. Jadi kasusnya yang simpel dan juga sesuai kompetensi dokter. Terima kasih masukannya dok. Ya, dok. Sukses ya dok, lancar. Oke, terima kasih dok. Baik, dari rekannya semua Niki, apakah ada yang tambahan lagi? Tidak cukup, Ya, dokter. cukup sih dok. Sudah dok, sudah oke dok. Semoga lancar kuliah nanti dok. Ya, terima kasih banyak dok. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sudah menghadiri forum ini. Jadi sebagai penutup saya tutup kembali. Terima kasih banyak. Om Santi Santi Om. Santi. Ya, selamat pagi kepada adik-adik mahasiswa Undira di sini. Selamat pagi pada teman-teman semua. Jadi sebagai pendahuluan di sini tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebelum memulai materi hari ini. Jadi hari ini kita belajar santai ya. Jadi jangan terlalu tegang-tegang karena kalau tegang nanti takutnya materinya tidak sampai ya. Di sini saya Dr. Kadek Ogi Junaidi di sini nanti akan memberikan materi dasar pembacaan X-ray pada kasus trauma di mana dalam salah satu blok di sistem muskuloskeletal. Di sini ada beberapa mahasiswa yang hadir. Halo, mungkin bisa dibantu salah satu yang mengikuti. Apakah saya terdengar jelas? Terdengar dengan jelas, dokter. Ya, kira-kira ada berapa peserta yang hadir untuk hari ini? Kurang lebih ada 13 peserta, dokter. Ya, terima kasih. Jadi, sebelum memulai sesi hari ini, kita awali dengan doa dulu bersama agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Baik, berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, berdoa dapat diakhiri. Baik, di sini izinkan saya untuk share screen. Apakah slide saya sudah terlihat dengan jelas? Sudah, dokter. Ya, baik. Langsung saja pada hari ini saya akan mengajarkan materi tentang dasar pembacaan X-ray pada kasus trauma. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran kita hari ini. Di mana tujuan pembelajaran hari ini diharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip dasar dari radiologi konvensional yaitu X-ray. Kemudian mahasiswa mengenali indikasi X-ray pada kasus trauma. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu untuk mengidentifikasi tanda-tanda fraktur pada X-ray. Awal di sini, apakah kalian mengetahui apa itu X-ray? Apa yang ada di bayangan kalian jika mendengar kata X-ray? Mungkin salah satu dari kalian ada yang mau berpendapat untuk mendengar kata X-ray ini?
Mungkin salah satu radiasi elektromagnetik, Dok. Ya, bagus. Jadi X-ray di sini benar. X-ray di sini merupakan salah satu sinar X ya yang menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik. Nanti akan sinar ini akan menembus objek, kemudian akan sinar ini kemudian akan diteruskan ke film seperti itu. Untuk prinsip dasarnya sendiri di sini seperti yang telah dikatakan tadi oleh temannya juga, di sini untuk prinsip dasarnya adalah X-ray itu menggunakan radiasi elektromagnetik, yaitu radiasi sinar X, kemudian yang akan dipancarkan untuk menembus suatu objek. Kemudian objek itu nanti akan dibenarkan ke dalam suatu film, dan nanti yang akan kita lihat itu adalah di proyeksi di filmnya. Kemudian gambar yang dihasilkan di sini biasanya dihasilkan berdasarkan densitas jaringan, di mana jaringan di sini ada yang bersifat solid, kemudian ada yang bersifat lunak seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya tulang itu memberikan gambaran putih atau radio opak kalau istilah radiologinya. Kemudian kalau udara itu menimbulkan bayangan hitam atau hyperlucent atau bayangannya lucent seperti itu, hitam. Kemudian kalau jaringan lunak soft tissue seperti itu, jadi karena bersifat soft, jadi dia akan memberikan pantulan gambar yang abu-abu. Indikasi X-ray sendiri pada kasus trauma di sini yang pertama adalah pada pasien-pasien trauma ekstremitas dengan kecurigaan adanya fraktur. Kemudian selain itu juga pada pasien dengan yang mengeluhkan nyeri atau mengalami pembengkakan. Kemudian pada pasien yang mengalami deformitas atau penurunan fungsi gerak seperti itu. Setelah mengetahui indikasi X-ray pada pasien trauma, mungkin ada yang berpendapat tentang tanda fraktur itu sendiri. Sebelum nanti saya jelaskan apa saja tanda-tanda fraktur yang bisa kita temui pada gambaran X-ray. Mungkin salah satu ada yang bisa memberikan pendapat apa yang akan dijumpai pada gambaran X-ray itu sendiri tanda-tandanya pada pasien yang mengalami trauma atau kecurigaan terjadi patah tulang. Mungkin dislokasi, Dok. Ya, benar. Salah satunya kalau di sendi itu dislokasi ya, nanti akan kelihatan gambaran pergeseran antara dua tulang. Nah, itu kita sebut dislokasi. Mungkin lagi satu, tadi kan baru di sendinya, mungkin ada yang mungkin pendarahan, Dok. Ya, baik, benar sekali. Kalau untuk di jaringan biasanya kita menemukan perdarahan ya. Kalau perdarahan di X-ray nanti karena cairan nanti akan berwarna opak ya, putih. Nah, itu biasanya kita lihat di sekitar jaringan, jadinya kita lihat ada bayangan radio opak atau bayangan putih, kemudian disertai dengan pembengkakan jaringan di sekitarnya. Ya, baik, terima kasih, bagus sekali pendapatnya di sini. Nah, ini saya akan jelaskan tanda-tanda fraktur pada X-ray ya. Tadi sudah disebutkan adanya pembengkakan di jaringan lunak atau di sekitarnya. Nah, di sana itu salah satunya bisa terdapat darah ya di bawah jaringannya. Kemudian tadi juga disebutkan adanya dislokasi, ya itu betul, yaitu pergeseran fragmen fraktur ya. Jadi kalau di antara dua celah sendi, nah itu kita sebut dislokasi. Tapi kalau pergeseran antara di dalam tulang yang sama itu kita sebutkan displacement ya, displacement fragment fraktur atau pergeseran fragmen fraktur. Itu merupakan salah satu tanda-tanda yang bisa kita temukan juga.
Nah, setelah itu yang paling umum kita bilang jika menemukan kasus fraktur yaitu hilangnya kontinuitas korteks. Jadi tulang itu lurus ya. Jadi lapisan paling luar tulang itu kita sebut korteksnya tulang. Nah, itu biasanya hilang kontinuitasnya, itu terputus. Nah, sekarang nanti juga akan kita pelajari jenis-jenis terputusnya korteks tulang itu apa saja. Nah, itu biasanya kita paling umum bilangnya hilangnya kontinuitas korteks. Nah, itu berarti sudah ada fraktur. Nah, nanti tergantung jenis frakturnya yang mana nanti kita pelajari juga ya. Kemudian selain itu, nah garis fraktur itu kalau kita lihat pada X-ray itu berwarna lucent ya, berwarna gelap hitam. Jadi putusnya suatu korteks atau adanya fraktur di dalam suatu tulang itu nanti akan ada akan ada garis hitam, garis fraktur atau radiolucent pada tulang itu sendiri. Seperti itu. Nah, teknik pemeriksaan radiologi, nah di sini biasanya dalam pemeriksaan itu kita harus menggunakan minimal 2 proyeksi. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalaupun satu proyeksi ada beberapa pengambilan gambar yang memang ada satu proyeksi, tapi kalau pada pasien trauma di sini kami memiliki syarat minimal 2 proyeksi. Kenapa 2 proyeksi di sini untuk memperjelas bahwa sesuatu tulang itu memang benar-benar fraktur atau tidak. Jadi kalau dalam satu proyeksi kurang jelas, kita ambil proyeksi yang berbeda yang kedua seperti itu. Jadi ada proyeksi dari depan dan ada juga proyeksi dari samping seperti itu. Kalau misalnya dalam istilah radiologinya proyeksi AP sama proyeksi lateral seperti itu. Jadi ada banyak proyeksi selain AP dan lateral, ada proyeksi oblik juga seperti itu. Nah, kemudian selain minimal 2 proyeksi, di sini juga harus menyesuaikan dengan posisi dari ekstremitas. Nah, jadi kita jika ingin mengambil tulang di lengan bawah seperti itu harus pas ya, jangan mengambil lebih sampai ke lengan atasnya seperti itu. Nah, nanti akan kesulitan dalam mendeskripsikan foto itu sendiri seperti itu. Jadi harus sesuaikan proyeksi per bagian dari tulang yang akan kita cari seperti itu. Nah, untuk sistem evaluasinya sendiri di sini yang pertama kita menilai tulangnya itu sendiri, kemudian kita menilai sendinya. Tulangnya kan sudah tadi tanda-tandanya yang tadi itu. Selain itu kita menilai sendi. Nah, sendinya ada bergeser atau tidak, seperti tadi yang dibilang ada dislokasi sendi atau tidak. Kemudian kita juga menilai jaringan lunaknya. Nah, tadi sudah benar pendapat temannya, kita menilai sendi, jaringan lunak, selain untuk menilai tulangnya itu sendiri. Nah, nanti di sini akan saya jelaskan singkat tentang jenis-jenis fraktur. Nah, jenis fraktur itu ada banyak. Ada yang transversal, linear, oblik, kemudian spiral, segmental, grid-stick, Apulsian, torus, dan longitudinal. Ya. Jadi biar tidak bingung, nah di sini sudah ada menyiapkan untuk jenis-jenis frakturnya sendiri yang terkena. Seperti adalah fraktur transvers ya. Tadi sini frakturnya melintang secara horizontal ya. Kemudian yang kedua di sini ada fraktur di sini linear. Linear itu garis lurus ya, tapi tidak semua bagian tulangnya terkena. Kemudian yang selanjutnya adalah fraktur oblik. Oblik itu miring. Kemudian ini yang undisplaced. Undisplaced artinya tidak terpisah, dia masih lurus tapi sudah ada bayangan lusensi nanti kita temukan. Kemudian yang berikutnya adalah fraktur oblik displaced. Nah, displaced itu di mana bagian atas, bagian suatu tulang itu sudah terpisah ya, menjadi 2 seperti itu. Nah, kemudian ada fraktur spiral. Kalau spiral itu dia terpuntir ya, selain dia mereng, dia akan terpuntir. Jadi membentuk kayak huruf S untuk jenis frakturnya. Kemudian, nah di sini ada fraktur juga green stick. Green stick itu biasanya terjadi pada anak-anak, di mana terjadi frakturnya pada sebagian fragmen tulang. Nah, di sini uniknya kalau pada anak-anak itu biasanya terlihat lengkung karena elastisitas tulangnya itu masih ada, jadi biasanya kelihatan lengkung. Dia nggak kelihatan garis frakturnya. Nah, walaupun seperti itu, nanti pada anak-anak kita curigai itu merupakan suatu fraktur yang kita sebut dengan green stick. Biasanya dia karena fraktur sebagian dari
korteks tulangnya nanti akan menjadi gambaran melengkung seperti itu. Nah, kemudian ada jenis fraktur segmental. Segmental di sini biasanya dalam satu bagian tulang itu terjadi 2 patahan, jadi dia ada segmen seperti itu. Kemudian di sini ada jenis fraktur yang lainnya adalah fraktur apulsi. Apulsi di sini diskontinuitas korteksnya tapi hanya sedikit seperti itu. Kemudian torus itu sendiri ini biasanya mekanismenya akan terjadi karena tekanan terlalu tinggi. Nah, biasanya dia korteksnya itu menjadi cembung seperti itu kanan kirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah fraktur longitudinal. Biasanya ini baru fraktur vertikal tapi mengenai semua bagian dari tulang itu sendiri. Nah, sampai di sini ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan? Untuk jenis-jenis frakturnya sendiri? Sudah cukup jelas, Dok. Ya, nanti kita akan belajar di kasus biar lebih paham ya. Nah, ini contoh kasus pada pasien trauma. Nah, di sini kasusnya pasien laki-laki 24 tahun jatuh dari motor. Nah, di sini pasien mengeluh nyeri dan bengkak pada pergelangan tangan kanan. Nah, ini adalah X-ray wrist dextra ya. X-ray pergelangan tangan kanan yang diambil proyeksinya adalah AP. Nah, yang di sebelah kiri atau sebelah kanan monitor, kemudian yang di sisi satunya adalah dari proyeksi lateral. Nah, ayo siapa yang mau berpendapat apa temuan X-ray pada kasus ini? Izin Dok, Ya, terdapat garis patahan atau fraktur di os radiusnya. baik. Bagus sekali. Di sini setelah melihat dari 2 proyeksi, memang ada garis fraktur ya. Ini ada lusensi di bagian distal radiusnya. Nah, di sini kalau tadi sudah benar sekali untuk frakturnya. Izin dokter, Iya. untuk selain temuan pada fraktur, bisa ada soft tissue swelling dokter, atau pembengkakan pada soft tissue-nya. Ya, baik, benar sekali. Di sini pada proyeksi AP di sini tidak terlihat terlalu jelas ya ada pembengkakannya, tapi ketika kita melihat proyeksi lateralnya, nah di sini kelihatan di bagian wristnya, di bagian pergelangannya, di daerah tempat frakturnya di sini ada pembengkakannya. Baik, sudah pintar-pintar semua ya, hebat-hebat, tahu sudah dengan jelas melihat frakturnya, fragmen fraktur, kemudian dari soft tissue-nya. Nah, untuk sendinya sendiri di sini ya, jadi tidak ada dislokasi sendi pada kasus ini. Baik, dari penjelasan saya tadi ada yang mau ditanyakan untuk sementara sampai di kasus ini sebelum saya lanjutkan materinya? Sampai di sini sudah cukup jelas, dokter. Ya, baik, kalau gitu saya lanjutkan lagi sedikit. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang umum dalam membaca X-ray itu sendiri. Nah, kita jangan terlalu fokus pada satu area ya. Kita sibuk mengamati seperti tadi, kasus yang tadi kita sibuk mengamati daerah pergelangan tangannya. Nah, kemudian daerah-daerah lain di sekitarnya juga kita perlu lihat ya. Seperti contoh yang tadi, nah yang paling sering di sini kita hanya memperhatikan bagian fraktur yang di bagian tulang radiusnya. Nah, kita lupa memperhatikan bagian tulang yang lain seperti itu. Misalnya ada trauma juga di bagian tulang tangan, itu kita harus lihat juga ya. Persendian di sekitar selain di sekitar wristnya, kita harus lihat juga di sendi-sendi pada foto yang terproyeksi seperti itu. Kemudian jangan terlalu fokus pada satu area, kemudian tidak membandingkan sisi kiri dan kanan. Nah, ini khusus pada anak, seperti yang saya bilang tadi, deformitas pada anak itu agak sedikit berbeda ya, karena elastisitas dari tulangnya itu sendiri masih sangat lentur. Nah, ketika kita melihat foto satu sisi, kita harus membandingkan dengan sisi yang lainnya. Misalnya contohnya kayak seperti tadi, kita melakukan foto pergelangan tangan di bagian kanan, kita harus membandingkan juga di bagian kirinya. Karena banyak faktor ya, selain elastisitas, kemudian pertumbuhan tulang itu sendiri atau epiphyseal growth plate-nya itu masih berkembang. Jadi kita harus perhatikan, jangan kita bilang oh itu fraktur, ternyata itu merupakan suatu garis pertumbuhan. Nah, jadi kita misdiagnosis nanti.
Nah, kemudian yang lain adalah mengabaikan jaringan lunak. Tadi sudah ya, selain tulang kita lihat jaringan lunaknya ada bengkak apa tidak, ada soft tissue swelling apa tidak, seperti itu. Itu yang sering terabaikan juga karena kita terlalu fokus membaca atau melihat tulangnya, seperti itu. Selain soft tissue swelling di jaringan lunak itu bisa terdapat multiple lucency. Nah, kita biasanya multiple lucency itu adanya densitas udara. Jadi udara itu kalau di X-ray itu hitam dia di sekitar jaringan lunaknya itu di soft tissue-nya. Nah, itu berarti salah satu tanda-tanda adanya emfisema subkutis ya, adanya udara di dalam jaringan lunak itu sendiri. Nah, kemudian kesalahan yang lain adalah salah interpretasi proyeksi gambar. Nah, proyeksi gambar seperti tadi contohnya ini adalah proyeksi AP dan lateral. Nah, pada proyeksi lain ada yang proyeksinya AP. Nah, AP itu proyeksi sinarnya dari depan suatu objek kemudian ditangkap di belakang untuk kaset filmnya, itu proyeksi AP. Nah, kemudian selain AP ada proyeksi PA. Nah, itu kebalikan. Jadi sinarnya berada dari belakang suatu objek kemudian filmnya. Nah, seperti itu. Itu nanti ada teknik-tekniknya tersendiri untuk pembacaan proyeksinya. Nah, yang penting di sini sebagai dokter umum nantinya harus mengetahui di mana proyeksinya ini proyeksi AP, kemudian ini diambil dari proyeksi bilateral ya, dari samping, seperti itu. Nah, kalau oblik dia agak miring sedikit. Jadi dia akan terlihat tulang-tulang yang lain, seperti itu. Nah, jangan sampai salah. Yang paling sering juga membaca marker ya. Di sini sudah dijelaskan bahwa ini adalah foto pergelangan tangan kanan ya. Di sini ada markernya, ada R ya, right. Jadi kalau L biasanya ditulis itu adalah foto pergelangan tangan kiri. Jadi jangan sampai salah. Nanti kita membaca patah pada tangan kiri, padahal fotonya adalah foto pergelangan tangan kanan, seperti itu. Nah, di sini nanti untuk selanjutnya akan kalian diharapkan membuat suatu kelompok ya, dibagi beberapa orang, kemudian di dalam beberapa orang itu nanti kalian boleh didiskusikan tentang jenis-jenis fraktur yang tadi, apakah kalian masih bingung atau tidak. Kemudian nanti saya akan ada kasih kasus juga bisa didiskusikan untuk teman-teman seperti tadi, dari tulang, kemudian soft tissue dan sendinya ya. Nah, ini contoh kasus yang mungkin nanti bisa didiskusikan sebagai tugas kelompok ya. Di sini ada foto femur ya, tulang paha, proyeksi AP dan juga dari lateralnya. Pasien perempuan 79 tahun, jatuh terpeleset di lantai. Kemudian terdapat nyeri dan bengkak pada pinggul kanan. Nah, temuan X-ray pada pasien ini, nah itu nanti kita diskusikan. Kemudian di sini ada contoh kasus berikutnya. Nanti akan saya bagikan untuk fotonya ya, nanti untuk didiskusikan. Di sini ada pasien perempuan umur 50 tahun, jatuh dari motor. Nah, di sini mekanisme jatuhnya bertumpu pada pundak yang kanan. Nah, di sini ada foto shoulder AP dan juga ada foto shoulder Rockwood view ya untuk perbandingannya. Di sini keluhannya pasiennya nyeri dan bengkak pada bahu kanannya. Nah, apa temuan-temuan yang didapatkan pada pasien ini? Nah, seperti tadi ya, didiskusikan nanti untuk kelompoknya. Baik, untuk tugasnya ini atau materi yang tadi saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah jelas? Ya, baik, nanti silakan didiskusikan ya. Nanti dibuat beberapa kelompok, mungkin ada 2 kelompok nanti ya. Satu kelompok ada yang 6, ada yang 7 berarti ya. Nah, jadi untuk kesimpulan hari ini, tadi kan untuk contoh kasus 1 sudah bagus ya, semua sudah memahami untuk fraktur itu sendiri bagaimana. Kemudian selain memang dari tulang, kita juga menilai soft tissue dan juga sendi. Untuk pembacaan X-ray ini juga harus memerlukan latihan yang sistematis ya. Jadi biar tidak ada yang terlewat. Nah, untuk menilai misalnya kita fokus membaca tulang, nah kita lupa lihat tisu di daerah yang lainnya, apakah ada kelainan apa enggak. Nah, itu kita lupa tulis. Nah, seperti itu. Nah, kita harus latihan setiap melihat foto kita baca ABC seperti tadi. Alignment-nya, tulangnya, kemudian
celah sendinya, kemudian soft tissue-nya seperti itu ya. Kemudian pemahaman anatomi dan mekanisme trauma itu sendiri sangat penting. Nah, nanti kita harus belajar anatomi dasar muskuloskeletal ini dengan baik ya. Kemudian terus latihan, terus perbanyak lihat-lihat hasil X-ray. Nah, nanti ketika sudah sering melihat, begitu melihat, oh ini kliennya di sini, sudah langsung tahu seperti itu. Baik, demikian untuk perkuliahan hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan tugas dan juga materi yang saya sampaikan tadi? Tidak ada, Dok. Ya, baik. Kalau begitu, silakan membagi grup nanti untuk mendiskusikan tugas kelompoknya tadi yang saya berikan ya. Baik, terima kasih. Untuk mengakhiri tadi kita awali dengan doa, maka sebelum memulai diskusi nanti saya akhiri untuk saat ini dengan doa juga. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, berdoa dapat diakhiri. Terima kasih semuanya sudah mengikuti sesi perkuliahan hari ini. Terima kasih, Dokter. Sekalian, terima kasih sudah kembali hadir dalam proses pembelajaran kali ini. Di sini selamat malam, Om Swastiastu. Jadi saya undang kembali teman-teman sekalian di sini untuk menyampaikan tentang proses refleksi dari perkuliahan saya yang kemarin. Untuk bersingkat waktu, mungkin silakan langsung saja teman-teman, siapa yang mulai terlebih dahulu untuk menyampaikan masukan pada saya. Baik, terima kasih Dr. Ogi. Izin saya mendahului. Jadi dari observasi saya kuliah Dr. Ogi kemarin, udah sangat bagus ya Dr. Ogi. Kuliahnya kemarin dari sisi waktu juga sudah oke. Cuma mungkin masukan saya yang krusial ini kan di awal sepertinya memberikan kuliah bagaimana kita menangkap minat mahasiswa ini untuk mengikuti kuliah kita seperti itu, dan bagaimana kita bisa membuat mahasiswa senang nih masuk, apalagi materi Dr. Ogi kemarin kan sepertinya calon mahasiswa kedokterannya masih awang-awang ya. Ya, di dalam badan, kemudian ronsen lagi seperti itu, masih awang-awang. Jadi mungkin saran saya di awal ini sapa mahasiswanya, timbulkan interaksi di awal yang baik, atau mungkin bisa juga di awal kasih kasus yang menarik, sehingga dari kasus ini pasien ini perlu di ronsen. Nah, hasil ronsen kira-kira seperti apa? Mungkin seperti itu kalau dari saya, Dr. Ogi. Nih, terima kasih sedikit masukan saya, tapi selebihnya udah sangat luar biasa, sangat bagus, Dr. Ogi. Terima kasih Dr. Mayun. Memang salah satu kendala pembelajaran dari daring itu jadi membangun ketertarikan minat pembelajaran dari awal. Jadi mahasiswa awal-awalnya mungkin masih agak bingung untuk menerima, apalagi perkuliahan baru bagi mereka seperti itu. Mungkin akan saya tambahkan lagi kasus-kasus menarik mungkin untuk menarik minat mereka lebih lanjut. Terima kasih Dr. Mayun masukannya. Mungkin dari rekan yang lain. Ya, saya ya, Dr. Ogi. Silakan Dr. Edo. Kalau dari saya melihat secara umum kuliah Dr. Ogi itu sudah baik ya, Dok ya, interaksi juga sudah ada, mungkin tambahan dari yang disampaikan Dr. Mayun. Kalau dari saya melihat untuk materi kuliah yang kemarin, kembali lagi ya, interaksi yang terbangun sudah ada, mahasiswa juga sudah cukup aktif, dan juga dokter sudah memberikan kasus-kasus yang sering terjadi ya nanti selama bekerja, dan kelainannya sudah dokter sampaikan, di mana itu juga merangsang mahasiswa kemarin sudah cukup ada interaksinya. Jadi secara umum sudah baik sih Dok, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang tadi yang mungkin hal-hal yang menjadi masukan atau perbaikan sudah disampaikan oleh Dr. Mayun. Saya sama sih. Ya, terima kasih Dok ya. Terima kasih banyak Dr. Edo. Halo Dok. Selamat malam Dr. Tari. Malam Dok. Dok, ini saya ada sedikit komentar ya Dok ya. Yang pertama itu mungkin dari segi slide dokter. Jadi pada saat penyampaian materi, saya lihat slide dokter itu kurang disertai gambar-gambar penyerta. Contoh misal Dok dari teorinya dulu, ini contoh gambarnya gitu. Jadi bukan hanya pada saat studi kasus saja yang ada gambar-gambarnya. Jadi membuat mereka lebih paham pada saat pemberian teorinya. Seperti itu Dok. Mungkin sama
interaktif dengan mahasiswanya juga sih Dok. Tapi saya menyadari ini karena kuliahnya online, jadi agak sulit memang ya Dok ya. Gitu. Tapi kedepannya agar bisa membuat bagaimana caranya membuat mahasiswa lebih aktif lagi dalam perkuliahan. Itu aja sih Dok dari saya. Oke, baik, terima kasih Dokter Tari. Nggih, memang untuk slide kasusnya saya masih menyertakan gambar-gambar contohnya minimal kali mungkin sudah ada di e-learning-nya. Jadi saya tidak terlalu memasukkan agar tidak terlalu banyak waktu, tapi kedepannya akan saya tambahkan lagi biar pemahaman mahasiswa lebih baik lagi. Nggih, terima kasih banyak masukannya, Dokter Tari. Nggih, mungkin ada tambahan lagi? Tidak, Dokter. Dari saya tidak ada, Dokter. Sudah oke, Dok. Semua, Dok. Mantap. Oke, terima kasih banyak Dokter sekalian. Baik, karena sudah tidak ada lagi masukan, jadi saya akhiri pertemuan malam hari ini. Baik, terima kasih banyak. Oke, selamat malam. Malam. Baik, terima kasih. Demikian proses pembelajaran tentang dasar pembacaan X-ray pada kasus trauma yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga pembelajaran yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.